Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turadika wa turadih wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabahul khair ya fasl awal syariah. Alhamdulillah, insyaallah antum jami'an daiman fi himayatillahi ta'ala wa daiman antum jami'an mafudun bi riayatillahi ta'ala wa asallahu ayyutikum dawamas sihah wa dawamal afiyah fi kulli waqtin wahin. Ya, alhamdulillah, pada hari ini juga kita masih Allah berikan kesempatan di umur kita ini untuk sama-sama belajar tentang fikih muamalat, khususnya masih di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bab yang berkaitan dengan hukum ghasab, ya, yang mana hukum ghasab itu adalah menguasai hak orang lain tanpa adanya hak atau tanpa jalan yang benar secara zalim dan terang-terangan. Itu jelas hukumnya adalah tidak boleh karena dapat merugikan satu atau dua pihak dan lebih, ya. Jadi merugikan kemaslahatan orang lain, jadi ada merugikan hak adami, ya, itu namanya adalah al-ghasab, ya. Kemudian insyaallah pada hari ini kita akan berganti kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan babus syuf'ah, ya, shin fa ain dan ta marbutah, yaitu syuf'ah. Ya, siapa yang pernah mendengar ini atau mungkin sudah hafal atau sudah sering melihat atau mendengar fenomena seperti ini di kehidupan sekitar kita, ya. Oke, sebelum melanjutkan pembahasannya, mari kita bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lilidallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ya, jadi pada pembahasan asyuf'ah ini lebih mengarah kepada kemaslahatan bersama, kepada hak-hak yang dimiliki oleh bersama antara dua orang atau lebih, ya. Yang kemarin kita pernah membahas juga tentang kerjasama antara dua orang, yaitu disebut dengan asyarikah, ya. Jadi ada dua orang yang menanam modal kemudian dikelola untuk mencapai keuntungan dan tujuan yang sama, seperti itu, ya. Nah, kemudian di bab syuf'ah ini juga berkaitan dengan kerjasama atau persekutuan atau kongsi mitra antara dua orang atau lebih, ya, atau dua pihak atau lebih, seperti itu. Jadi di dalam asyuf'ah ini sendiri, ya, kita harus tahu dulu pengertian dari syuf'ah menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, asyuf'ah adalah ad-dhammu. Ad-dhammu itu adalah menggabungkan atau penggabungan. Sedangkan menurut syariat atau menurut istilah, ya, syuf'ah ini adalah haqqu tamalluqi qahrin yathbutu lisyarikil qadim ala syarikil hadith fima mulika bi'iwad. Ya, saya ulangi, haqqu tamalluqin qahri yathbutu lisyarikil qadim ala syarikil hadith fima mulika bi'iwad. Bisa dipahami sampai sini? Jadi yang dimaksud dengan syuf'ah ini sendiri adalah
hakku tamalluqi kohrin ya. Jadi hakku tamallukin kohri li yathbutu li syarikil qadim ala syarikil hadits fi mamulika bi'iwad. Jadi adalah adanya kewenangan pengambil alihan hak kepemilikan secara paksa kohri oleh mitra atau rekanan lama atas rekanan baru ya, pada barang yang dikuasai dengan cara tukar menukar atau dengan adanya jual beli. Bisa difahami? Saya ulangi ya. Jadi syubhah itu adalah adanya kewenangan pengambil alihan hak kepemilikan ya secara paksa oleh rekanan lama atas rekanan baru ya pada suatu barang yang dikuasai dengan caranya tukar menukar. Bisa difahami sampai di sini ya. Jadi kalau gambaran besarnya seperti apa? Gambaran besarnya adalah misalkan contohnya siapa di kelas ini, misalkan imam dan ruhiyat, misalkan ya, imam dan ruhiyat itu bekerja sama ya, imam dan ruhiyat bekerja sama, imam ruhiyat patungan misalkan untuk membeli sebidang tanah, yang mana tanah ini nanti buat usaha bareng dan sebagainya. Jadi misalkan harga tanahnya itu 200 juta. Jadi imam mengumpulkan 100 juta ya untuk patungan itu, dan ruhiyat juga 100 juta. Kemudian di tengah-tengah jalan mungkin karena ruhiyat ingin berdiri sendiri atau sudah tidak ingin rekanan lagi atau sudah tidak ingin kerjasama, akhirnya ruhiyat menjual bagian tanahnya dia ya yang 100 juta itu, yang sebagiannya itu kepada misalkan kepada aska ya tanpa sepengetahuannya imam. Bisa dipahami dari sini ya. Jadi ruhiyat menjualnya kepada siapa tadi, aska ya tanpa sepengetahuannya imam, yang mana imam merupakan rekanan atau partner daripada si ruhiyat ini ya. Nah, maka di sini ruhiyat itu ruhiyat tidak rela. Setelah tahu ruhiyat tidak rela kalau ternyata tanahnya itu yang jadi imam di sini tidak rela karena ruhiyat telah menjual tanahnya kepada aska ya. Maka di sini imam berhak atau mempunyai wewenang ya untuk mengambil alih hak kepemilikan ya secara paksa kepada aska tersebut karena dia tidak ridho kalau tanahnya itu dijual ya. Bisa difahami di sini. Jadi kewenangan saya gambarkan ya dengan pernyataan yang tadi, yaitu kewenangan pengambil alihan hak kepemilikan secara paksa berarti tadi oleh siapa? Oleh mitra lama atau oleh imam ya atas rekanan baru, atas aska ya, atas barang yang dikuasai. Jadi tanah tadi dijual oleh ruhiyat tanpa pengetahuan imam ya kepada aska, sedangkan imam tidak rela, jadi imam berhak untuk mengambil alih hak kepemilikan tersebut ya, tetapi nanti harus ada tukar menukar. Misalkan jadi imam harus membayarnya dengan harga 100 juta itu, atau bisa di pengadilan ataupun sebagainya supaya beres gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini gambaran besarnya. Nah, jadi syarhu ta'rif di sini maksudnya apa? Hakku tamallukin kohri. Hakku tamallukin kohri itu tadi artinya adalah kewenangan pengambil alihan kepemilikan secara paksa. Jadi tidak disyaratkan pengambilannya itu atas izin rekanan baru atau atas izin aska tadi yang membeli tanah dari ruhiyat tersebut ya. Dia boleh mengambilnya secara paksa. Tetapi walakinal afwa anha afdal ma lam yakunil mushtari asyarik al-hadis liman magmunan. Tetapi dengan izinnya si aska, karena aska sudah membelinya dari ruhiyat, mungkin aska juga tidak tahu kalau itu tanahnya kerjasama dan sebagainya, lebih baiknya kepada imam untuk meminta izin kepada aska untuk mengambil tanahnya kembali. Seperti itu ya, bisa difahami. Wa yathbutu lisyarikil qadim ala syarikil hadith. Nah, jadi
adanya syuf'ah ini harus memang ada sebab kepemilikan dari orang yang mengambil alih tersebut, yaitu misalkan tadi seperti contohnya seperti siapa imam tersebut memang dia adalah salah satu pemilik dari tanah yang dijual oleh ruhiyat tersebut. Jadi harus adanya taqaddumu sababi milkin lisyafi ala milkil mashfu minhu. Jadi dia mempunyai kepemilikan atas barang yang akan diambil alih tersebut. Fima mulika bi'iwad. Fima mulika iwad ini adanya syuf'ah atau pengambilan paksa ini adalah ketika orang atau rekanan baru itu sudah memilikinya atau sudah mengambil alih, misalkan tadi dengan dibeli dari ruhiyat ya, aska membelinya dari ruhiyat sedangkan imam tidak tahu dan sebagainya. Bisa difahami sampai di sini ya. Jadi yang dimaksud dengan syuf'ah itu al-aslu fihi itu ada di khabar fi marwiya al-Bukhari dan juga khabar Muslim. Khabar al-Bukhari qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ah fi kulli malin lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan adanya syuf'ah pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Jadi misalkan tadi ketika ada dua orang yang bekerja sama, dua orang yang berkongsi dan dia misalkan membeli satu tanah ya dengan kepemilikan bersama dan belum dibagi bagian-bagiannya, kemudian ada seseorang di antara mereka yang menjualnya, maka boleh adanya syuf'ah pada sesuatu yang belum dibagi-bagi ya, tapi bisa dibagi-bagi. Apabila telah dibatasi atau sudah dibagi dan telah diatur, udah ada peraturan dan sudah adanya pembicaraan di awal, maka tidak berlaku syuf'ah atau pengambil alihan tersebut. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, kemudian juga ada khabar Muslim, asy-syuf'ah fi kulli syirkin fi ardin aw rab'in aw ha'itin la yasluhu an yabi'a hatta ya'ridu ala syarikihi fayakhudha aw yad'a fa in aba fasyarikuhu ahaqqu bihi hatta yu'dzinahu. Ya, jadi pada khabar Muslim bahwa syuf'ah itu berlaku di dalam setiap persekutuan atau kerjasama, ya, baik dalam kerjasama misalkan tadi sama-sama membeli tanah atau misalkan berserikat dalam membeli rumah atau kebun, ya, maka tidak boleh atau tidak halal bagi salah satu rekanannya itu untuk menjualnya hingga ditawarkan dulu kepada sekutunya ya. Jadi seperti tadi imam ruhiyat harusnya menawarkannya dulu kepada imam sebelum dia menjualnya kepada orang lain, yaitu kepada aska. Dia mengambilnya atau tidak, kalau misalkan sekutunya mengabaikannya, maka dia harus dengan seizin sekutunya tersebut. Seperti itu ya, karena bagaimanapun juga orang yang bekerja sama itu lebih dekat. Siapa tahu dia ingin membelinya atau misalkan dia menyetujuinya untuk menjualnya, kan tidak tahu. Jadi harus memenuhi kemaslahatan sesamanya, terlebih kepada kerabat dekatnya ya. Wal ma'na fi anna syuf'ah tathbutu fi ma yumkinu an yuqsam ma dama lam yuqsam wa takunu fil mushtarak khiltah syuyu wa amma idza qusimat bi an ba'a ahadu syarikaini nasibahu qabla al-qismah fala syuf'ah. Ya, jadi syuf'ah ini dapat terjadi pada sesuatu harta yang bisa dibagi, tapi selama harta itu belum bisa dibagi. Tadi seperti contohnya tanah, 3 orang misalkan berkongsi atau 4 orang misalkan bekerja sama ya, dan patungan membeli tanah tersebut ya. Kemudian tanah itu belum dibagi-bagi, misalkan milik si A yang mana, milik si B yang mana, milik si D dan sebagainya ya.
wa takunu fil mushtarakil tasyu. Nah, jadi mushtaraknya ini memang kepemilikan bersamanya itu dengan percampuran yang sudah biasa terjadi di kalangan orang-orang sekitar kita atau di kebiasaan tempat tersebut ya, bukan punya tetangga atau segala macam. Nah, wa amma idza qusimat. Nah, tapi kalau misalkan tanah tersebut sudah dibagi atau barang tersebut sudah dibagi atau ketika salah satunya akan menjualkannya dan sebagainya, maka tidak berlaku hukum syuf'ah atau pengambil alihan tersebut ya. Wasababu masyru'iyatiha, sebab disyariatkannya akad syuf'ah ini adalah daf'u darar mu'natal qismah, yaitu mencegah adanya mudarat ya di dalam pembagian tersebut. Lau arada ahadu syarikaini, jadi misalkan tadi ada dua orang yang bersekutu, ada dua orang yang berserikat, ketika salah satunya ingin berdiri sendiri dan mendapatkan haknya, maka dia akan membahayakan atau membuat kemudorotan bagi rekanan yang lainnya ya. Ketika misalkan tadi imam belum kenal dengan siapa Aska, tapi kok jadinya tanahnya milik Aska dan imam, padahal imam juga belum tahu dan belum kenal betul sepenuhnya dengan Aska. Takutnya ada kemudorotan atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, maka disyariatkanlah akad syuf'ah ini. Kemudian arkanu syuf'ah, rukun-rukun syuf'ah itu ada 3. Yang pertama adanya syafi'. Syafi' itu adalah orang yang mengambil alih atau al-akhid atau asy-syariq al-qadim, yaitu rekanan lama. Misalkan di dalam contoh tadi adanya imam yang akan mengambil alih barang tersebut dari Aska. Wa masyfu di sini adalah al-ma'khud, adalah objek barang yang disyuf'ah seperti tanah, rumah, kebun dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah masyfu minhu. Masyfu minhu adalah asy-syariq al-hadis atau rekanan baru atau orang yang akan diambil alih darinya barang tersebut, yaitu masyfu minhu di sini berarti adalah siapa namanya tadi? Azkar. Fasuratus syuf'ah, gambaran syuf'ah ini adalah an yakuna baina misalkan an yakuna baina imam wa ruhiyat, itu dar ya. Jadi misalkan tadi imam dan ruhiyat itu memiliki kepemilikan bersama berupa tanah, jadi pembelinya patungan bersama ya. Kemudian ternyata ruhiyat menjual sebagiannya kepada Aska ya, kepada Aska. Kemudian karena imam tidak terima, imam tidak mengizinkan dan imam tidak mengetahui, maka imam berhak mengambil alih paksa kepada Aska, dan imam berkata kepada Aska, akhadtu hissataka bisyufa'ah ya, saya mengambil bagian yang telah kamu beli itu dengan secara paksa ya. Kemudian ketika Aska menyetujui, Aska mendapatkan bayaran atau mendapat ganti rugi daripada imam, ataupun dengan setujuan dari ruhiyat, ataupun jika tidak bisa diselesaikan bisa diajukan kepada pengadilan. Wayaqdi al-qadi lahu bisyuf'ah, dengan akad syuf'ah tersebut. Bisa difahami sampai di sini ya. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Nah, jadi karena pembahasan ini sedikit panjang dan sedikit agak rumit ya, maka pembahasannya cukup sampai di sini dulu. Nanti pembahasan setelahnya masih membahas tentang bab syuf'ah ya, untuk untuk tugas malam ini seperti kemarin hanya cukup mengumpulkan catatan, tapi lengkap dengan gambaran syuf'ah itu seperti apa. Dijelaskan juga siapa yang menjadi syafi, siapa yang menjadi masyfu, dan siapa yang masyfu minhu ya. Dibuat contoh lain dengan nama yang lain, bukan dengan nama imam, ruhiyat ataupun aska. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jazakumullah ala husnil ihtimam, nafanallah bi ulumi masyayikhna fid dharaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.